Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah dan bunda. Kali ini kita akan belajar tentang perawatan bayi baru lahir usia 0 sampai dengan 1 tahun. Saya Nurse Iko Hima Emalia, Magister Keperawatan dari Program Studi Spesialis Keperawatan Maternitas FIK UI. Video ini merupakan salah satu proyek inovasi mahasiswi residen keperawatan maternitas di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pertama, kita akan mulai belajar bagaimana cara perawatan mata. Tahukah bunda dan ayah bahwa mata belekan pada bayi adalah hal yang sangat normal? Hal ini terjadi karena saluran air mata pada bayi belum sempurna. Berikut merupakan cara mengatasinya. Pertama, cuci tangan sampai bersih dengan 6 langkah. Kedua, basahkan kapas dengan air matang hangat, lalu usap mata bayi dari dalam ke arah luar. Jangan berikan ASI ataupun ludah ke mata bayi karena hal tersebut justru akan menimbulkan infeksi. Segera periksa ke dokter apabila ayah dan bunda menemukan gejala berikut. Pertama, sangat sensitif terhadap cahaya, selalu berair, sering mengucek mata, mata terlihat bergerak tidak beraturan, ada bentukan warna putih keabuan pada bola mata, tampak kemerahan, mata bengkak, dan mata sulit menahan fokus. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana cara perawatan rutin pada telinga. Tidak perlu membersihkan telinga bagian dalam menggunakan cotton bud karena hal tersebut sangat bahaya. Ada beberapa aktivitas yang dapat menstimulasi pendengaran bayi. Yang pertama, membacakan cerita. Yang kedua, sering mengajak bicara sambil melakukan kontak mata. Yang ketiga, sering menyanyikan lagu bersama. Dan yang keempat, mengenalkan pada bayi suara-suara seperti suara binatang atau tetesan air. Berikut merupakan tanda-tanda bahwa fungsi pendengaran pada bayi dalam batas normal. Apabila bayi ayah bunda tidak memiliki tanda tersebut, segeralah untuk berkonsultasi pada dokter. Perawatan selanjutnya adalah perawatan rutin pada kuku. Perawatan rutin kuku dengan cara menggunting kuku bayi secara rutin. Potong kuku bayi saat setelah mandi atau saat bayi tidur. Sebaiknya gunakan gunting kuku bayi atau gunting kuku yang kecil. Tekan perlahan bantalan kuku untuk memperjelas batas kuku. Sebelum memotong, pastikan tidak ada kulit bayi yang terbawa ke dalam alat potong kuku. Berikutnya adalah perawatan rutin pada gigi atau gusi. Pertama, bersihkan lidah bayi dengan washcloth yang telah direndam air matang hangat dengan gerakan searah. Kedua, bersihkan juga bagian gusi bayi dengan washcloth yang direndam air matang hangat. Ketiga, jika bayi sudah mulai tumbuh gigi, bersihkan gigi dengan kasa bersih dan air matang hangat. Bayi yang sudah tumbuh gigi sudah dapat digosok dengan pasta gigi berfloret sebiji jagung. Perawatan rutin kelamin perempuan. Bersihkan kotoran dengan kapas basah dari arah depan ke belakang. Ingat, membersihkan kotoran dari arah depan ke belakang. Jangan lupa bersihkan bokong, area sekitar kelamin, dan lipatan paha. Setelah dibersihkan, jangan lupa untuk mengeringkan dengan kain lembut. Perawatan rutin pada kelamin laki-laki. Bersihkan terlebih dahulu semua kotoran menggunakan kapas basah. Alirkan air pada kelamin bayi dengan cara memeras kapas basah, lalu bersihkan dengan menepuk lembut kelaminnya.
Bersihkan daerah buah zakar ke anus menggunakan satu kapas dari bagian depan ke belakang. Ingat, bagian depan ke belakang. Bersihkan juga bokong bayi dengan cara mengangkat kedua kaki dan dari arah depan ke belakang. Setelah itu, keringkan dengan kain kering dan lembut. Perawatan tali pusar. Tali pusar biasanya akan terlepas pada minggu pertama sampai minggu keempat setelah lahir. Jaga selalu tali pusar agar selalu kering. Apabila terkena air setelah mandi, segera keringkan dengan kain bersih. Tali pusar tidak perlu ditutup gurita, tidak perlu dikompres dengan kasa atau antiseptik, dan tidak perlu ditutup kasa. Segera ke dokter apabila ditemukan tali pusar bengkak, basah, berbau busuk, bernanah, dan tampak kemerahan. Membedong bayi sebenarnya memiliki beberapa manfaat, seperti memberi kehangatan dan kenyamanan pada bayi, menenangkan bayi, membantu bayi untuk tidur lebih baik. Tetapi harus diperhatikan bahwa membedong bayi tidak boleh terlalu ketat, tidak boleh juga terlalu longgar, dan jangan dilakukan setiap saat karena dapat membatasi pergerakan bayi. Memijat bayi juga dapat dilakukan oleh ayah dan bunda, karena memijat bayi dapat meningkatkan bonding antara ayah dan bunda dengan bayi, meningkatkan daya tahan tubuh bayi, memberikan perasaan tenang, aman, dan nyaman pada bayi, menguatkan sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah, serta membantu mengurangi gejala kolik atau nyeri pada sistem pencernaan. Sebelum memijat, teteskan baby oil secukupnya di tangan. Pijat bayi dengan gerakan gentle, namun jangan terlalu kuat atau jangan terlalu keras. Berikutnya, lanjutkan gerakan ke arah dada. Lanjutkan dengan memijat bagian tangan. Pijat bagian muka. Lanjutkan dengan memijat punggung dengan gerakan searah. Hal yang harus diperhatikan oleh ayah dan bunda ketika memijat bayi adalah yang pertama, jangan dipijat apabila bayi sedang mengantuk atau tidur. Jangan dipijat saat bayi demam tinggi, dan jangan dipijat saat bayi baru saja selesai makan atau minum. Apakah ayah dan bunda tahu mengapa bayi menangis dan apa yang harus dilakukan? Bayi menangis bisa jadi karena popoknya kotor atau basah, dia minta diganti dengan popok yang baru. Atau bisa juga karena lapar, minta menyusui. Bisa juga karena lelah, mengantuk, dan ingin istirahat. Bisa juga karena suhu ruangannya terlalu panas atau dingin. Kemudian bisa juga karena ingin digendong dengan posisi tertentu, tidak nyaman dengan lingkungan baru, atau bayi merasa kesakitan atau nyeri. Yang harus ayah dan bunda lakukan apabila bayi menangis adalah dengarkan suara yang teratur seperti detak jantung, gendong dan ayun perlahan, gendong dengan posisi tertentu, pijat bayi, dan pastikan suhu ruangan nyaman, ganti popok bersih, dan bayi disusui sesuai keinginannya. Tentang menyusui, faktanya menyusui dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Bahkan, bayi yang mendapatkan air susu ibu memiliki daya tahan yang lebih baik daripada bayi yang mendapatkan susu formula. Menyusui juga dapat meningkatkan ikatan atau bonding antara ibu dengan bayi. Posisi dan pelakatan bayi harus benar untuk mendapatkan manfaat maksimal. Bayi menyusu minimal 15 menit pada setiap payudara. Apabila bayi mendapatkan ASI yang cukup, maka terdapat tanda kecukupan ASI. Di antaranya, berat badan bayi meningkat 750 sampai 900 gram per bulan pada 3 bulan pertama, dan kemudian minimal 600 gram per bulan pada 3 bulan berikutnya.
urin jernih dengan frekuensi minimal 6 kali per hari, dan BAB setidaknya 3 kali sehari pada 1 bulan pertama. Nyatanya, usia 0 sampai 2 tahun adalah periode emas, karena pada waktu ini semua organ tubuh termasuk otak bayi sedang berkembang sangat pesat. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini untuk senantiasa menstimulasi perkembangan bayi. Berikut merupakan aplikasi untuk memantau dan mencatat pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada aplikasi ini, ayah dan bunda juga dapat membaca informasi seputar stimulasi perkembangan bayi dan kesehatan bayi. Silakan di-download ya, ayah dan bunda. Berikut merupakan beberapa contoh stimulasi perkembangan bayi kurang dari 1 tahun. Pertama adalah tummy time atau menengkurapkan bayi, dimulai dari 1-2 menit, 3-4 kali sehari, dan meningkat secara bertahap. Yang kedua, bermain dengan menggunakan gambar berpola dengan warna kontras, rattle, mainan bersuara, kerincingan, softbook, cermin, alat musik mainan, ataupun balok kayu. Yang ketiga, sering-sering membacakan buku cerita dan mengajak berbicara. Tidur bayi merupakan hal yang sangat penting, karena tidur bayi sangat penting untuk perkembangan otak dan tumbuh kembang bayi. Hindari distraksi pada tidur bayi dan capai durasi minimal bayi perharinya. Durasi bayi pada bayi baru lahir yaitu 16-20 jam per hari. Ketika bayi mencapai usia 1-6 bulan, ia membutuhkan waktu tidur 14-15 jam per hari. Ketika bayi sudah beranjak pada usia 6-12 bulan, maka dia membutuhkan tidur 11-13 jam per hari. Berikut ini merupakan cara-cara untuk menidurkan bayi. Pertama, suhu ruangannya harus pas, tidak boleh terlalu dingin ataupun tidak boleh terlalu panas. Suasananya harus tenang, pakaiannya harus bersih dan juga nyaman. Kemudian yang kedua, bantu bayi untuk mengenal konsep siang dan malam dengan cara meredupkan lampu saat malam dan membuat suasana terang pada saat siang hari. Yang ketiga, sleep training atau membuat rutinitas sebelum tidur, seperti mandi atau lap-lap tubuh sebelum tidur, gosok gigi, ganti piyama sebelum tidur, membuat suasana hening, mendongeng dan berdoa sebelum tidur. Yang keempat, menyanyikan Nina Bobo atau dengan suara Berikutnya kita akan membahas normal atau tidak ya apabila hal ini terjadi pada bayi ayah dan bunda. Yang pertama, berjerawat. Apabila bayi bunda dan ayah mengalami jerawat, hal itu normal. Karena pori-pori bayi belum berkembang sempurna sehingga memungkinkan untuk terjadinya jerawat. Yang kedua, BB turun. Jika terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga, maka BB turun adalah hal yang normal karena berat badan bayi dapat menyusun. Mata juling pada bayi adalah normal karena sistem kontrol mata bayi masih belum sempurna. Tetapi apabila bayi sudah berusia lebih dari 6 bulan dan masih ditemukan mata juling, maka ayah dan bunda perlu memeriksakan ke dokter. Sering jegukan pada bayi juga adalah hal yang normal, karena sistem saraf yang mengatur diafragma pada bayi masih belum matur. Begitupun ubun-ubun yang berdenyut adalah hal yang normal, karena belahan tulang tengkorak pada bayi baru menyatu ketika ia berusia 2 tahun. Apabila ayah dan bunda menemukan punggung dan pantat bayi yang tampak kebiruan, hal itu adalah normal. Punggung dan pantat bayi yang kebiruan itu adalah Mongolian spot atau kumpulan sel melanosit.
dan akan hilang dengan sendirinya. Kemudian sering bersin itu juga adalah normal, karena bersin merupakan proses pematangan pernapasan bayi. Kaki dan tangan yang terlihat menekuk itu juga adalah hal yang normal, karena hal tersebut adalah bawaan kandungan yang akan berubah sendiri. Jika terlihat ada sedikit bercak darah di popok bayi, hal ini juga normal, karena hal tersebut merupakan bawaan hormon dari ibu, dan hal ini normal apabila terjadi pada bayi yang usianya kurang dari 3 minggu. Kemudian sering kaget saat tidur juga hal yang normal, karena hal itu merupakan refleks normal atau refleks fisiologis pada bayi. Refleks tersebut akan berkurang saat bayi berusia 4 bulan. Berikut ini merupakan mitos yang telah berkembang di masyarakat tetapi tidak ada bukti ilmiahnya. Jadi jangan dipercaya ya ayah bunda. Mitos pertama adalah tidak boleh potong kuku sebelum bayi berusia 40 hari. Bayi yang kukunya panjang, bayi yang kukunya tidak dipotong beresiko infeksi karena kuku merupakan sarang kuman. Selain itu, bayi yang kukunya panjang juga beresiko mengalami luka karena tercakar kuku sendiri. Mitos kedua, pusar bodong harus ditempeli koin. Pusar tidak boleh ditempeli koin karena pada koin terdapat kuman-kuman jahat yang dapat membuat bayi terinfeksi. Mitos ketiga, bayi harus dibedong kencang. Bayi tidak perlu dibedong kencang dan bayi juga tidak perlu dibedong setiap saat karena bayi juga perlu bergerak untuk menstimulasi motorik kasarnya. Berikutnya, bayi harus pakai gurita. Ini jelas-jelas adalah mitos, karena penggunaan gurita justru membuat bayi susah bernafas. Mitos berikutnya, bayi tidak boleh keluar rumah. Bayi boleh kok keluar rumah, bahkan dianjurkan untuk berjemur pada pagi hari. Tetapi yang perlu diingat apabila bayi ingin berjemur, tidak perlu ditelanjangi ya bun. Berikutnya, pisang boleh diberikan saat bayi usia 1 minggu. Ini adalah mitos, karena bayi yang usianya kurang dari 6 bulan tidak boleh makan makanan padat seperti pisang. Hal ini disebabkan pada bayi yang usianya kurang dari 6 bulan, pencernaannya belum siap menerima makanan padat. Sekarang yuk kita bahas tentang imunisasi. Berikut ini merupakan daftar imunisasi yang tersedia di buku KIA atau buku pink yang biasa ibu bawa setiap kontrol kehamilan. Di sini ada beberapa jenis vaksin, dan pada tabel tersebut terdapat keterangan yang menunjukkan warna putih adalah jadwal tepat pemberian imunisasi dasar. Warna kuning, waktu yang masih diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar. Warna orange atau jingga adalah waktu pemberian imunisasi bagi anak di atas usia 1 tahun yang belum lengkap. Dan yang warna abu-abu adalah waktu yang tidak diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar. Terdapat beberapa imunisasi lainnya yang tersedia di beberapa daerah di Indonesia seperti PCV dan Japanese encephalitis. Tetapi kedua vaksin ini tidak selalu tersedia di puskesmas. Untuk info lebih lanjut silahkan kunjungi puskesmas masing-masing ya ayah bunda.